Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang studi kasus kami yang berlokasi pada perpustakaan SMP Kristen 2 Salatiga. Sebelum kami mulai presentasi kami, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Steven Patria Wijana dengan NIM 6820210110. Kemudian ada Dionysius Adi dengan NIM 6820210009. Kemudian ada Cindy Tiffany dengan NIM 6820210087. Kemudian ada Amatia Keiko dengan NIM 6820210008. Kemudian ada Otopianus Sipka dengan NIM 682021-409. Untuk awalnya saya akan menjelaskan tentang profil dari SMP Kristen 2 sendiri. Perpustakaan SMP Kristen 2 menggunakan sistem untuk menjalankan kegiatannya seperti meminjam buku, mendata buku, dan lain sebagainya. Sistem yang digunakan yaitu sistem SLIMS atau disebut juga Senayan Library Management System. SLIMS yaitu sistem otomasi perpustakaan sumber terbuka open source yang berbasis web. Sistem ini digunakan untuk pengolahan koleksi tercetak dan terekam yang ada di perpustakaan. SLIMS yang digunakan dalam perpustakaan ini digunakan dalam dan di-download secara gratis. SLIMS juga bisa berjalan dengan jaringan lokal internet saja. Kemudian external and internal business environment. Pertama, kemudian di sini ada Porter 5 Force Infographics. Yang pertama ada new entry. New entry pada sistemnya itu sistem administrasi yang lebih cepat. Kemudian ada sistem pendataan siswa yang lebih tertata. Kemudian pada point buyer yaitu otomatisasi memperingan biaya operasional sehingga dapat memberikan biaya administrasi yang lebih murah. Kemudian ada substitutes yaitu fasilitas yang disediakan oleh kompetitor lebih maju atau lengkap. Kemudian ada point supplier yaitu staf perpustakaan, publikasi buku, dan servis teknologi layanan perpustakaan. Kemudian untuk poin kelima ada competitive rivalry yaitu perpustakaan yang berjalan dalam bidang pendidikan lainnya menggunakan sistem yang lebih terintegrasi dan terkomputerisasi yang lebih mudah, lengkap, dan efektif serta efisien. Berikut ini ada Porter Value Chain. Untuk support activities-nya sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama ada pengolahan sarana dan prasarana, kemudian ada pengolahan teknologi, sistem dan hardware, kemudian ada pelatihan penggunaan sistem untuk pustakawan, dan yang terakhir ada laporan. Kemudian untuk primary activities-nya sendiri itu ada 5 poin yang terdiri dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, and sales, dan service. Untuk inbound logistiknya sendiri itu ada 2 poin utama. Yang pertama penambahan koleksi buku dan penyediaan kebutuhan untuk maintenance buku. Untuk operation ada 3 poin. Yang pertama proses peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian ada proses pendaftaran anggota perpustakaan baru, dan yang ketiga ada proses pendaftaran buku baru ke sistem. Untuk outbound logistiknya sendiri ada 2, yaitu melakukan sosialisasi peminjaman dan pengembalian buku kepada siswa dan melakukan perawatan buku. Untuk marketing dan salesnya sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama pelaksanaan kegiatan Rabu Literasi, penyediaan tempat yang nyaman untuk siswa membaca di perpustakaan, dan yang ketiga ada reward pada siswa yang rajin meminjam buku. Kemudian untuk service sendiri itu ada layanan perpustakaan. Berikut ini adalah analisis OTSW dari perpustakaan SMP Kristen 2. Kemudian external and internal SITI environment, digital trends,
Yang pertama ada digitalisasi literasi menggunakan sosial media. Yang kedua ada buku digital dan yang ketiga perpustakaan online yang berjudul Scientia of Krisusa. Selanjutnya yang keempat ada keamanan data dan recovery, kemudian ada sistem manajemen perpustakaan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan McFarland Strategic Grids. Oke, di sini ada tabel strategiknya, yaitu ada buku digital, lalu pengembangan perpustakaan online, lalu pemanfaatan sosial media, dan high potensialnya ada penggunaan digitalisasi e-book. Dan berikut adalah penjelasan dari setiap poin yang sudah dijelaskan. Selanjutnya ada key operasional. Di sini ada sistem manajemen perpustakaan, lalu ada pelayanan perpustakaan. Dan di bagian support ada perawatan teknologi, maintenance, dan pemeliharaan rutin. Berikut juga ada penjelasan yang disertakan. Selanjutnya, sini akan menjelaskan information flow atau bisnis proses dari perpustakaan SMPK Kristen 2 itu sendiri. Di sini ada beberapa bisnis proses. Yang pertama ada proses peminjaman buku. Di sini juga dijelaskan alurnya dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada proses pengembalian buku. Di sini juga menggunakan sistem yang sama yaitu SLIMS. Dan di sini ada proses penambahan buku baru. Sama juga, di sini juga menggunakan program SLIMS untuk penambahan buku baru. Di sini juga dijelaskan dari awal hingga proses akhir. Dan yang terakhir ada proses penambahan keanggotaan perpustakaan SMP Kristen 2. Masih sama, di sini juga menggunakan program SLIPS. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi OTSW. Yang pertama, strategi SO yaitu promosi koleksi buku, lalu memperluas peran SITI, peningkatan layanan dan fasilitas perpustakaan, pojok baca, lalu ada programnya reward, lalu peningkatan integrasi aplikasi. Selanjutnya ada strategi WO, yaitu pengembangan mode offline pada aplikasi, pelatihan guru dan siswa untuk SITI, mengaktifkan partisipasi siswa untuk membentuk kelompok relawan guna membersihkan dan merapikan ruangan, program reward, penyediaan konten, pihak perpustakaan melakukan kolaborasi dengan penerbit buku. Selanjutnya ada strategi ST, ada aktivitas yang menarik di perpustakaan, penguatan keamanan untuk data, pengaturan ruangan yang mudah dibersihkan, adanya penghargaan untuk siswa. Selanjutnya ada strategi WT, di sini akses buku digital secara offline, pelatihan staf untuk guru ataupun siswa, pemantauan kebersihan ruangan, lalu ada sosialisasi kesadaran siswa dalam peminjaman dan pengembalian buku. Baik, untuk selanjutnya itu di dalam analisis billing scorecard. Di analisis billing scorecard ini digunakan sebagai penjelasan bagaimana tentang perspektif finansial, perspektif customer, perspektif internal bisnis proses, dan perspektif belajar serta perkembangan. Sehingga di dalam pengembangan sistem perpustakaan nantinya menggunakan 4 perspektif tersebut. Di dalam balance scorecard juga dari kelompok kami memetakan menjadi diagram berikut sehingga nantinya dari setiap alur pengembangan sehingga bisa berjalan sesuai dengan relevan waktu dan biaya juga. Untuk selanjutnya di dalam balance scorecard juga kelompok kami memetakan dalam 4 tabel yaitu dari perbedaan finansial, customer, running and navigation, serta internal business. Sehingga di dalam tabel-tabel tersebut dapat dipetakan menjadi setiap bagian sehingga nantinya dalam kriteria penjelasan dan serta menuju pada tujuan yang akan dicapai dapat sesuai dengan perencanaan dari awal. Di dalam balance scorecard selanjutnya yaitu ada critical success factor. Dalam critical success factor tersebut digunakan sebagai bagaimana penentuan kebutuhan yang akan dijamin oleh sistem perpustakaan pada setiap proses bisnisnya. Yang pertama seperti pemanfaatan sosial media sebagai wadah literasi, yang kedua pengembangan aplikasi Scientia of Krisusa, yang ketiga pengembangan aplikasi literasi dan pojok buku, dan yang keempat itu pelatihan pengguna yang dilakukan oleh pihak sekolah di saat MPLS.
Nah, di dalam critical success factor juga yaitu seperti keamanan data dan pengembangan minat literasi dengan lomba. Dari critical success factor juga harus diketahui untuk ukuran hasilnya. Di dalam ukuran hasil itu juga yang pertama harus mencapai sebuah penggunaan sistem informasi yang diukur melalui pemantauan. Yang kedua, penggunaan sistem dalam peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga yaitu kepuasan pengguna. Yang keempat, kepuasan pengembangan pojok baca dan lomba minat literasi. Selanjutnya di dalam critical success factor, kelompok kami juga memetakan dari sebuah tabel menjadi diagram yang dimana kebutuhan bisnis yaitu bersinkronasi dari kebutuhan bisnis ke critical success factor, dan kebutuhan bisnis juga berhubungan dengan ukuran hasil, sehingga nantinya di dalam kebutuhan bisnis itu sendiri dapat dijangkau bagaimana ukuran yang akan dicapai dan tujuan itu apa saja, dan kebutuhan-kebutuhan sistem untuk pengembangan itu apa saja, sehingga nantinya critical success factor juga memiliki ukuran hasil serta kebutuhan data apa saja yang diperlukan di dalam perpustakaan. Di sini kan? Coba ya sini. Enggak tahu. Untuk selanjutnya kebutuhan data dan informasi. Yang pertama adanya data pengguna atau perpustakaan, data peminjaman dan penggunaan buku, data penambahan buku, data penambahan keanggotaan, data fasilitas dan ruangan, data pengunjung perpustakaan, data inventaris buku, data koleksi digital. Untuk selanjutnya itu adanya kebutuhan fungsi aplikasi, sehingga dalam fungsi aplikasi itu dibutuhkan apa saja seperti halaman utama, halaman aktivisasi, halaman menu utama, menu perpustakaan, menu berita, menu rak buku, manajemen koleksi. Lalu kebutuhan informasi pada proses bisnis masa depan. Analisis kesenjangan SITI. Analisis ini dilakukan dengan cara memetakan kondisi saat ini dengan kebutuhan SI yang dihasilkan dari berbagai analisa sebelumnya. Adapun keputusan dan tindakan yang mungkin dilakukan setelah melakukan analisa kesenjangan ini yaitu yang pertama upgrade. Nah, upgrade sistem peminjaman buku digital, lalu replace itu mengganti sistem dan cara kerja sistem notifikasi yang tidak berjalan pada aplikasi. Lalu ada continue as is, itu melanjutkan penggunaan aplikasi Sinentia Kristusa untuk proses peminjaman buku digital dan membaca buku digital dan melanjutkan sistem point atau reward untuk siswa-siswi. Lalu ada new system, ini implementasi sistem monitoring dan pelaporan. Lalu retire, ini pensiunkan koleksi buku digital yang tidak populer. Lalu kesenjangan sistem informasi, di sini ada beberapa potensi kebutuhan bisnis dan penjelasan kondisi saat ini, lalu kebutuhan SI dan keterangan. Lalu kesenjangan teknologi informasi sama. Di sini ada potensi kebutuhan bisnis, lalu ada kondisi saat ini, kebutuhan TI, dan keterangan. Lalu kesenjangan manajemen SITI, di sini ada beberapa potensi kebutuhan bisnis, lalu ada penjelasan kondisi saat ini, kebutuhan TI, dan keterangan tindakan. Di sini masih sama. Lalu kebutuhan informasi pada proses bisnis masa depan. Strategi SI bisnis, di sini ada beberapa kebutuhan bisnis, lalu ada penjelasannya, kebutuhan sistem informasi, keterangan atau manfaat dan penggunaan. Di sini masih sama strategi SI bisnis. Lalu ada strategi TI. Yang pertama ada peningkatan akses informasi, lalu peningkatan layanan digital, lalu pengembangan kualitas serta keterampilan staf. Lalu ada mengadakan evaluasi dan feedback pengguna, lalu ada perluasan koleksi digital, pengembangan UI UX. Nah, ini adalah infrastruktur jaringan yang akan digunakan di perpustakaan SMP Kristen 2 Salatiga. Lalu strategi manajemen SITI. Kebutuhan perubahan struktur organisasi SITI. Berdasarkan analisa terhadap perpustakaan, perlu dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi di perpustakaan SMP Kristen 2 dengan menambahkan divisi SITI dan asisten pustakawan.
Divisi SITI mereka akan berdiri sendiri untuk pengembangan perangkat lunak dan maintenance serta infrastruktur. Dengan hal tersebut diharapkan penggunaan SITI bisa lebih fokus dan profesional dalam menghadapi perkembangan SITI yang setelah itu diselaraskan dengan kebutuhan perpustakaan. Untuk penambahan asisten pustakawan dikarenakan di perpustakaan saat ini hanya terdapat 1 orang saja yang mengurusi semua hal. Dikarenakan itu dengan adanya asisten pustakawan bisa membantu tugas dari perpustakaan. Oke, selanjutnya ada fungsi dan jabatan yang dibutuhkan di SMP Kristen Bu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dan jabatan yang dibutuhkan di SMP Kristen Perpustakaan SMP Kristen 2, yaitu di sini yang pertama ada divisi SITI yang berguna untuk melakukan pengembangan aplikasi, lalu untuk memantau keamanan data, lalu pengolahan perangkat keras, lalu untuk inovasi teknologi dan merencanakan, mengimplementasikan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer yang menunggu koneksi internet. Selanjutnya ada bagian asisten pustakawan. Di sini berguna untuk membantu pustakawan dalam berbagai tugas sehari-hari seperti pemeliharaan perpustakaan, membantu pengguna dalam menemukan sumber informasi dan pengarsipan, dan membantu merapikan koleksi buku-buku serta membantu proses peminjaman dan pengembalian buku. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan masa depan menggunakan McFarland Strategic Grid. McFarland Strategic Grid sendiri berisi dua bagian, yaitu strategik dan high potential. Untuk strategiknya sendiri itu ada sistemasi proses bisnis, kemudian untuk high potentialnya yaitu pengembangan sistem, penggunaan digitalisasi e-book, kemudian ada pelayanan perpustakaan dan peningkatan keamanan. Lalu untuk high potentialnya sendiri itu ada pembaruan atau pengembangan. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke dalam roadmap. Untuk di dalam roadmap sendiri, kelompok kami memetakan menjadi 5 fase, yang dimana dalam fase-fase tersebut menjelaskan bagaimana tahapan pengembangan dalam sistem perpustakaan. Yang pertama adanya fase evaluasi dan analisis, yang kedua perencanaan strategis, yang ketiga implementasi, yang keempat optimalisasi dan peningkatan, dan yang kelima inovasi dan perluasan layanan. Sehingga nantinya dalam fase-fase tersebut dapat dilakukan pengembangan dari SI maupun TI. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.